Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Ibu Jiwa Riwayati SIP MAP dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurilmi. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah kepemimpinan publik, yaitu mengenai transformasi kepemimpinan menuju masa depan. Kelompok 9 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama tentunya saya sendiri, yaitu Aulia Nurilmi. Yang kedua ada Pak Dedi. Yang ketiga ada Teh Dea Andriani. Dan yang keempat ada Teh Zulfanka Balkis. Selanjutnya mengenai pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu ada definisi kepemimpinan publik. Definisi kepemimpinan publik adalah kemampuan dan tanggung jawab untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola suatu organisasi atau entitas di sektor publik. Kepemimpinan publik tentunya melibatkan individu yang memiliki visi, keterampilan komunikasi yang baik, integritas yang tinggi, serta kemampuan dalam strategi pengambilan keputusan. Kepemimpinan publik tentunya sangat penting karena memiliki peran besar dalam membentuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan suatu negara. Melalui kepemimpinan yang efektif, tentunya diharapkan seorang pemimpin dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri kepemimpinan publik yang efektif. Yang pertama, pemimpin itu harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengarkan saran dan nasihat dari orang-orang sekitarnya. Hal ini tentunya sangat penting karena dengan melibatkan orang-orang di sekitar, tentunya organisasi akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya dan kepada organisasinya. Hal ini, pemimpin harus menepati janjinya sesuai apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu pemimpin harus menjadi teladan dan dalam lingkungannya. Hal ini, seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik dan contoh yang benar bagi orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap, dan berani setelah semua faktor yang relevan yang telah diperhitungkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa pemimpin harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpin. Keahlian di sini terlihat dari sifat, watak, dan perilaku yang tercermin dalam setiap tindakan. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang kedua yaitu Teh Zulfanka. Kepada Teh Zulfanka, dipersilahkan. Halo, perkenalkan, nama saya Zulfanka Balkis. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa tantangan kepemimpinan publik. Yang pertama itu ada tantangan politik, lalu ekonomi, dilanjut dengan tantangan sosial, lalu ada juga tantangan lingkungan, lalu ada juga tantangan dari teknologi. Yang pertama itu adalah tantangan dari politik itu sendiri. Pemimpin politik seringkali menghadapi pertarungan yang ada di dalam dunia politik, contohnya seperti persaingan dalam pemilu atau pemilihan umum. Lalu juga ada atau juga tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Dengan adanya hal ini, tentunya pemimpin publik itu dituntut untuk bisa menghadapi tantangan dalam dunia politik tersebut. Yang kedua adalah tantangan ekonomi. Contohnya itu seperti pengelolaan sumber daya keuangan, lalu juga ekonomi pembangunan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada tantangan dari sosial. Pemimpin publik itu harus mampu menangani masalah-masalah yang ada di dalam dunia masyarakat atau di sosial. Contohnya seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, lalu juga akses kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat luas.
Tentunya pemimpin publik harus memahami isu-isu sosial yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Lalu selanjutnya ada tantangan lingkungan. Dalam era perubahan iklim dan degradasi lingkungan global, pemimpin masyarakat dituntut untuk menjadi advokat perlindungan lingkungan serta penegak regulasi terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan. Lalu selanjutnya ada tantangan teknologi. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi kepemimpinan publik dalam mengelola data pribadi, privasi, keamanan siber, serta memastikan aksesibilitas teknologi secara merata untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya ada etika dan integritas kepemimpinan publik. Yang pertama itu ada transparansi, akuntabilitas, lalu juga ada keadilan, ada konsistensi, keteladanan, kepatuhan, dan penghindaran konflik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, transparansi. Para pemimpin publik harus memahami secara terbuka dan jujur dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi harus jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu akuntabilitas. Pemimpin publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat dan lembaga-lembaga kontrol seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu yang ketiga ada keadilan. Tentunya pemimpin publik di sini itu harus melakukan tugasnya secara adil, tidak membeda-bedakan manusia atau masyarakat tanpa pandang bulu. Lalu ada juga konsistensi. Etika dan integritas menuntut pemimpin untuk konsisten dengan nilai-nilai moral yang dianutnya, serta janji-janji kepada rakyat saat kampanye pemilihan umum. Lalu ada keteladanan. Sebagai tokoh utama di negara ini, pemimpin publik perlu menjadi teladan bagi masyarakat dengan perilaku yang jujur. Lalu selanjutnya ada kepatuhan pada hukum. Seorang pemimpin publik memang sudah seharusnya untuk patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Lalu ada penghindaran konflik. Pemimpin publik harus menghindari konflik kepentingan antara jabatan resmi mereka dengan bisnis pribadi ataupun di luar politik. Lalu selanjutnya ada partisipasi publik. Tentunya dalam dunia kepemimpinan publik ini harus ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat juga berhak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Lalu selanjutnya ada penggunaan sumber daya publik. Pemimpin publik di sini harus menggunakan sumber daya publik dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, tidak melakukan pencurian ataupun korupsi. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, untuk pemateri yang ketiga yaitu ada Pak Dedi. Kepada Pak Dedi, dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan atau memberikan waktunya kepada saya, yaitu mengenai penyampaian materi mengenai komunikasi efektif bagi kepemimpinan publik, di mana ada beberapa tips berkomunikasi yang efektif bagi pemimpin publik. Yang pertama itu harus jelas dan terbuka. Nah, tentu yang dimaksud dengan jelas dan terbuka ini, kita menyampaikannya ini harus secara jelas ya, dan secara terbuka atau transparan, di mana apa yang kita sampaikan mengenai program ataupun mengenai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik ini harus dijelaskan dengan jelas dan terbuka. Yang selanjutnya yaitu dengarkan dan empati. Nah, tentu selain kita menjelaskan, kita pun juga harus mendengarkan apa yang menjadi pendapat dari masyarakat. Kemudian kita juga harus mampu mengkomunikasikan visi dan misi serta tujuan sebuah organisasi. Karena sebagai seorang pemimpin atau sebagai pemimpin publik, tentu kita harus mampu mengkomunikasikan tentang visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Kemudian penggunaan media sosial pun juga ini sangatlah penting, karena
Dengan menggunakan media sosial tentunya apa yang menjadi program bisa disampaikan kepada masyarakat dengan cepat. Dan tentu dengan penggunaan media sosial ini, sebagai seorang pemimpin tentunya harus mampu menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Sehingga apabila dipergunakan dengan baik dan bijak, dampak terhadap masyarakat ini akan baik dan positif. Yang kemudian mengenai timbal balik pun juga ya, sebagai pemimpin publik atau kepemimpinan publik ini harus mampu menyerap sebuah informasi atau saran dan kritik dari masyarakat, sehingga tidak saja kita menyampaikan, tapi kita juga harus mampu menyerap informasi dari masyarakat sehingga ada terjadi timbal balik. Kemudian penjelasan kebijakan publik. Nah, ini mengenai penjelasan kebijakan publik ini harus dijelaskan dengan baik agar apa yang dijelaskan ini mengenai kebijakan-kebijakan yang diputuskan atau diambil bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian ini sebagai pemimpin publik atau pemimpin harus menghindari krisis komunikasi, karena dengan miskomunikasi tentunya akan menimbulkan dampak yang kurang baik sehingga bisa terjadinya konflik dalam sebuah organisasi. Sehingga manakala kita mampu berkomunikasi dengan baik, tentu segala apa yang disampaikan kepada masyarakat ini akan terjadi dengan baik juga. Selain itu juga harus mempergunakan cerita-cerita agar cerita ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan selanjutnya yaitu penyesuaian gaya komunikasi. Nah, tentu juga dalam berkomunikasi ini kita sebagai seorang pemimpin harus mampu mempergunakan gaya komunikasi yang efektif dan jelas, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu pantau persepsi masyarakat. Nah, di sini pemimpin juga harus bisa menerima atau memantau apa yang menjadi persepsi masyarakat, karena pendapat-pendapat masyarakat kita sebagai pemimpin harus mampu menyerapnya, apalagi yang sifatnya kritik untuk membangun ini harus diterima. Dan seorang pemimpin tentunya harus berbuat bijak dalam menentukan sebuah keputusan. Saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kepemimpinan aditif dalam era digital, yaitu yang melibatkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan bisnis yang cepat. Ini melibatkan kepemimpinan yang dapat menyesuaikan strategi, merespon perubahan pasar, dan mengarahkan tim dengan cara yang responsif terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, kepemimpinan adaptif dalam era digital yang berfokus pada inovasi melibatkan kemampuan untuk mendorong tim dan organisasi untuk berpikir kreatif, mengembangkan solusi baru, dan mengambil risiko yang terukur dalam menghadapi tantangan digital. Pemimpin yang adaptif dalam hal ini akan mendorong budaya yang mendukung eksperimen, pembelajaran berkelanjutan, serta mengembangkan ide-ide baru yang dapat menghasilkan inovasi di berbagai bidang teknologi dan bisnis.
Selanjutnya, kepemimpinan adaptif dalam era digital yang kolaboratif virtual melibatkan kemampuan untuk mengelola tim dan proyek secara efektif melalui kerja jarak jauh, dan kolaborasi virtual ini melibatkan penggunaan alat komunikasi dan kerjasama online untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar, memotivasi anggota tim, pemimpin pertemuan virtual, dan memastikan bahwa tujuan proyek tetap mencapai meskipun adanya jarak fisik. Pemimpin adaptif akan memahami dinamika kerja jarak jauh dan akan fokus pada pembangunan koneksi tim yang kuat melalui teknologi dan interaksi online. Selanjutnya, kepemimpinan adaptif dalam era digital dalam konteks pembelajaran berkelanjutan melibatkan kemampuan untuk mengarahkan dan mendukung proses pembelajaran yang terus berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pemimpin adaptif akan mendorong penerapan teknologi pembelajaran, merancang kurikulum yang responsif terhadap tren digital, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya pendidikan online. Selain itu, mereka akan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan di organisasi, mendorong karyawan untuk terus mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja yang cepat. Selanjutnya, kepemimpinan adaptif dalam era digital dalam pengelolaan perubahan melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengelola perubahan dalam lingkungan bisnis yang didorong oleh teknologi. Pemimpin adaptif akan berfokus pada komunikasi yang jelas mengenai tujuan perubahan, merangkul kolaborasi tim, dan membantu anggota tim mengatasi ketidakpastian serta resistensi terhadap perubahan. Mereka juga akan memfasilitasi pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi baru, sambil memastikan kelancaran proses transisi yang menguntungkan bagi organisasi dan karyawan. Kemudian ada juga kepemimpinan adaptif dalam era digital yang inklusif, melibatkan kemampuan untuk mengakomodasi keberagaman dalam tim dan lingkungan kerja digital. Pemimpin adaptif akan memastikan bahwa semua anggota tim merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, atau perbedaan lainnya. Mereka akan mendorong kolaborasi yang inklusif, mengelola budaya kerja yang ramah inklusif, serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan mendukung aksesibilitas bagi semua anggota tim. Pemimpin juga akan mempromosikan kesetaraan peluang dan menghargai kontribusi unik dari setiap individu dalam lingkungan kerja digital yang semakin beragam. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan yang terakhir, yaitu kepada TDA, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan slide tentang pemimpin publik yang inspiratif. Pemimpin publik yang inspiratif adalah sosok yang mampu memberikan motivasi dan mempengaruhi orang banyak untuk berbuat baik, menghadapi tantangan, serta melakukan perubahan positif dalam masyarakat. Mereka memiliki keunggulan kepemimpinan dan kualitas pribadi yang membuat mereka menjadi teladan bagi orang lain. Salah satu contoh yang kelompok kami ambil yaitu B.J. Habibie atau Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau adalah seorang tokoh pemimpin publik yang sangat menginspirasi. Beliau merupakan presiden ketiga di Indonesia yang menjabat dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Salah satu hal yang membuat B.J. Habibie menjadi inspiratif adalah didedikasikannya terhadap kemajuan teknologi dan industri di Indonesia.
Beliau memiliki latar belakang sebagai ahli aeronautika dan rekayasa pesawat terbang, hingga memiliki visi yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ini. Pada masa kepemimpinannya, B.J. Habibie mendorong pengembangan industri dalam negeri melalui program kebijakan industri berbasis teknologi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi Indonesia dengan fokus pada pembangunan pesawat terbang nasional N250, telekomunikasi, serta elektronika. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal karena keberaniannya dalam mengambil keputusan penting seperti memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Papua serta melakukan reformasi politik termasuk membuka peluang bagi partai politik baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berkat semangatnya tersebut, beliau dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berani mengambil keputusan demi kemajuan bangsa yang signifikan. B.J. Habibie juga telah memberikan inspirasi bagi generasi penerusnya untuk tidak takut dalam bermimpi besar dan berjuang untuk mendapatkannya. Selanjutnya ada kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat dalam perpecahan dengan pihak lain dalam kepemimpinan publik itu sangat penting terlibat untuk meningkatkan legitimasi, representasi, pengawasan publik, inovasi, solusi agar lebih baik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif. Dengan adanya kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam kepemimpinan publik tentunya menjadi poin penting dalam memecahkan masalah. Apabila ada kerjasama atau kolaborasi dengan masyarakat, mereka dapat saling melengkapi dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pemerintahan. Oke, selanjutnya ada membangun warisan dalam kepemimpinan. Membangun warisan dalam kepemimpinan publik adalah suatu proses menciptakan dampak positif yang berkelanjutan melalui tindakan pemimpin dalam mengelola pemerintahan serta melayani masyarakat. Ada beberapa poin yang dapat diambil untuk membangun warisan yang kuat. Yang pertama ada visi jangka panjang. Visi jangka panjang yang inspiratif dan terarah akan membantu seorang pemimpin mencapai tujuan strategis yang penting bagi kemajuan sektor publik. 2. Kepemimpinan yang teladan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik dengan menunjukkan integritas, etika kerja tinggi, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta sikap pelayanan kepada masyarakatnya. 3. Inovasi dan transformasi. Di sini, inovasi dan transformasi dalam menyediakan layanan publik yaitu kunci untuk meningkatkan efisiensi dalam kualitas pelayanan kepada masyarakatnya. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Membangun warisan dalam kepemimpinan publik juga harus melibatkan transparansi informasi serta akuntabilitas atas penggunaan dana publik agar dapat dipertanggungjawabkan secara efektif. 5. Partisipasi publik. Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adalah proses pengambilan keputusan dapat memperkuat dukungan terhadap program-program pemerintah serta memastikan bahwa aspirasi yang mereka dengar itu dapat tersampaikan. 6. Pembinaan sumber daya manusia. Dalam pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, terutama para birokrat yang berkualitas, itu merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan warisan kepemimpinan publik yang kuat. Terakhir, 7. Pengetahuan lokal serta masyarakat memiliki pengetahuan tentang kondisi lokal, tantangan, serta kebutuhan yang unik di wilayah mereka masing-masing. Dengan melibatkan mereka, masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam memperoleh wawasan langsung dari orang-orang terkena dampak langsung oleh masalah tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, seorang pemimpin dapat membantu penciptaan perubahan nyata
dan meninggalkan warisan positif bagi generasi yang mendatang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan sekalian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan di masa depan adalah seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi, keteladanan, gagasan-gagasan dan ide-ide yang jauh ke depan, serta dapat mengimplementasikannya dalam sebuah mahakarya yang nyata, sehingga dapat membawa sebuah perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, publik merasakan kemanfaatan dari hasil karyanya, sehingga terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Kepemimpinan seperti inilah diharapkan dapat membawa suatu perubahan ke arah kemajuan masa depan yang cemerlang. Transformasi kepemimpinan publik menuju masa depan merupakan sebuah topik yang sangat penting dalam konteks perkembangan dan evolusi pemerintahan di era modern. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis, diperlukan pemimpin-pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan serta memimpin dengan visi jangka panjang untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Nah, transformasi kepemimpinan publik menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat di masa depan. Kepemimpinan publik harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan kebutuhan masyarakat dengan transformasi kepemimpinan publik yang fokus pada inovasi, keahlian, membawa adaptabilitas dan visi jangka panjang. Diharapkan pemimpin publik dapat membawa perubahan positif dalam menjawab tantangan di masa depan demi kemajuan masyarakat secara menyeluruh. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.